Sahabat hikmah di balik kisah, sebagai pasangan yang telah menikah pastinya ingin segera dikaruniai momongan. Namun ada sebagian pasangan yang harus menunggu cukup lama untuk dikaruniai momongan. Seperti yang dialami beberapa artis tanah air. Salah satunya pasangan selebriti Zaskia Sungkar dan Irwan Syah. Pasangan yang menikah pada 15 Januari 2011 ini baru dikaruniai sang buah hati usai penantian panjang. Setelah 10 tahun menikah, bayi bernama Ukasya Muhammad Syahki ini pun lahir berkat program bayi tabung. Kisah yang tak jauh berbeda dialami oleh pasangan Dini Aminarti dan Dimas Seto. Pernikahan yang sudah berjalan 13 tahun namun belum dikaruniai anak membuatnya harus menghadapi pertanyaan yang menyakitkan hati. Dalam unggahan di akun Instagramnya 4 Juli 2021, Dini menuliskan pertanyaan menyakitkan yang sering didengar oleh Dimas dan dirinya. Namun kondisi ini tak lantas membuatnya patah semangat. Bersama sang suami, pasangan yang selalu mesra ini tetap menikmati proses penantian mendapatkan sang buah hati. Mereka juga tengah mengikuti program hamil. Wah, kita doakan bersama ya sahabat hikmah di balik kisah, semoga pasangan satu ini segera dikaruniai momongan. Begitu luar biasanya perjuangan para pasangan untuk menantikan momongan. Iya. Nah, tapi kemudian ternyata harus bersabar gitu, Ustaz. Iya. Nah, sementara yang kita tahu kan, wah anak itu titipan. Jangan-jangan kalau kita sampai sekarang nih udah nikah berapa lama, bertahun-tahun, tidak juga dapat momongan, apa saya nggak dapat kepercayaan titipan itu ya? Itu gimana, Ustaz? Baik, yang pertama sahabat hikmah, rasa-rasanya kita harus sering ngelihat keluar kondisi orang lain supaya banyak-banyak bersyukur. Anak buat kita biasa-biasa aja, apalagi anak sampai 7 misalnya di rumah. Diculik orang atu, telepon, lu ambil lagi nih, ada lagi 2 nih kalau mau, stok banyak misalnya. Banyak gitu. stok kan? Iya, biar ngurangin beras misalnya gitu kan. Ini kan bisa jadi buat kita yang banyak anak biasa aja. Tapi itu sebuah impian bagi mereka yang belum punya anak. Melihat itu rezeki. Kenapa? Karena bisa jadi mata yang bisa melihat itu rezeki bagi mereka yang tunanetra. Kaki yang bisa melangkah buat kita biasa aja. Biasa kok bisa melangkah, sehat. Tapi bagi mereka yang kemana-mana harus pakai kursi roda, itu kan sesuatu yang mahal. Ketika seseorang melihat bahwa, oh ini orang belum punya anak. Cara berpikirnya gini, bisa jadi Allah berikan rezekinya juga dalam bentuk itu. Supaya cara pandang kita tetap ada positif dan bersyukur. Itu bukan sebuah kekurangan. Allah berikan rezeki kepada pasangan beda-beda. Ada yang menikah dari nol sama-sama ngebangun sukses. Ya, kan viral di TikTok tuh ya. Menikah dari nol apa, tapi semua itu hilang impian, nggak tahu dia lagi tidur dibangunin, mimpi. Oh, mimpi itu. Iya kan? Nah, ini mimpi semua orang. Betul. Termasuk yang tadi juga. Jadi ketika ada orang belum punya anak, kita berpikirnya itu rezeki dari Allah. Kenapa rezeki? Bisa jadi dia dengan belum diberikan anak, rezekinya dalam bentuk fokus ibadah. Fokus evaluasi diri. Dalam urusan evaluasi diri, kayaknya lebih banyak yang bisa evaluasi diri mereka yang belum punya anak. Sholat berjamaah nggak direpotin sama anak. Ini sisi positif ya. Pengen kemana-mana masih bisa honeymoonnya panjang. Bisa timbul rasa dan kasih sayang. Ketimbang yang udah punya anak misalnya ribet. Mau sholat yang tuh jagain anak, hari ganti-gantian nggak dapat sholat berjamaah. Rezeki orang itu beda-beda. Yang mahal itu adalah menikmati setiap rezeki. Buat sahabat-sahabat hikmah yang belum dikasih anak, jangan capek untuk terus berusaha. Bagaimana berusahanya? Ya tetap usaha secara kewajiban suami istri pastinya kan. Yang berikutnya adalah dengan menyantuni banyak anak-anak yang sudah tidak punya orang tua. Ada anak yatim piatu, susah banget ya, nggak ada tempat bersandar. Bahkan ada seorang kakak yang nyari rezeki buat adik-adiknya padahal dia harus sekolah. Banyak orang dulu bilang gini, nenek moyang kita, kalau mau punya anak mancing deh, ngambil anak. Benar. Saya sering bilang di mana-mana lagi ceramah, banyak belajar dari orang dulu. Orang dulu itu cara pandangnya bagus, bahasa-bahasa yang mereka namakan ke kita pun ya bagus. Termasuk tadi,
cara memancing. Kenapa? Minimal ketika Allah belum berikan rezeki dalam bentuk anak, tapi Allah tahu bahwa kita sudah berusaha untuk memberikan rezeki pada seorang anak walaupun bukan dari kita. Kan Allah nggak tidur. Allah juga tidak diam. Allah Maha tahu. Maka orang tua kita bilang pancinglah dengan berbuat kebaikan kepada anak yatim. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ana hakadha, saya seperti ini dengan anak yatim, selalu berdekatan. Jadi cara kita ingin dekat dengan Rasulullah ya dengan membahagiakan anak yatim tadi. Wah, itu makanya segala ujian, segala pokoknya cobaan hidup itu kita kalau mandangnya positif gitu, Betul. pasti ada hikmahnya. Itu kayaknya akan lebih enak ya, Seth ya. Makanya banyak yang bilang gini orang bijak, kalau ngelihat jangan pakai mata laler, tau nggak laler? Lalat. Mata laler itu pasti yang dicari yang busuk-busuk, yang bau-bau. Iya dong, tempat sampah dan lain sebagainya. Kalau memandang hidup itu, pandanglah seperti lebah memandang hidup. Yang dipandang yang manis-manis, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik gitu ya. Hidup pun sama. Kalau masih ada kebaikan yang bisa kita fokus di situ, pandanglah itu. Jangan fokus pada keburukan-keburukannya. Nah, sama berarti kalau kita dapat kisah-kisah menarik kayak tadi, Nah, kita betul. ambil yang bagus-bagusnya. Yang bagusnya Seth, aja. Ya. Iya, gitu sobat. Karena percaya selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahman Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.